Hai, kita akan membahas tentang golongan 5A. Golongan nitrogen. Golongan nitrogen juga dikenal sebagai golongan 15 atau golongan 5A. Adalah kolom unsur-unsur pada tabel periodik yang memiliki 5 elektron valensi. Unsur-unsur dalam golongan ini meliputi nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Nama lain dari golongan nitrogen adalah golongan penitrogen. Mengapa dinamakan golongan penitrogen? Karena penamaan ini berasal dari bahasa Yunani yaitu penigein yang berarti mencekik. Karena beberapa unsur dalam golongan ini membentuk senyawa yang beracun. Berikut sifat kimia pada golongan 5A. Dan berikut sifat fisika pada golongan 5A. Sifat khas unsur golongan 5A. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen merupakan gas diatomik yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang kedua, fosfor. Fosfor merupakan unsur padat yang sangat reaktif. Yang ketiga, arsen. Arsen merupakan metaloid yang beracun. 4. Antimon. Antimon merupakan metaloid yang digunakan dalam produksi logam paduan dan semikonduktor. Yang terakhir, bismut. Bismut merupakan logam yang digunakan dalam produksi obat-obatan, kosmetik, dan logam paduan. Mari kita bahas nitrogen. Nitrogen adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, yang merupakan komponen utama udara kita. Sekitar 78% dari atmosfer bumi. Nitrogen merupakan unsur kimia dengan simbol N dan nomor atom 7. Berikut sifat kimia pada nitrogen. Dan berikut sifat fisika pada nitrogen. Berikut pembuatan nitrogen skala industri. Destilasi udara cair. Berikut pembuatan nitrogen skala laboratorium. Reaksi nitrogen dengan unsur lain. Nitrogen bereaksi dengan hidrogen membentuk amonia, dan nitrogen dengan fosfor membentuk fosfor nitrida. Kegunaan nitrogen. Yang pertama, industri. Pembuatan plastik. Nitrogen digunakan dalam proses pembuatan plastik untuk meningkatkan ketahanan dan fleksibilitas. Yang kedua, kesehatan. Anestesi nitrogen oksida digunakan sebagai anestesi dalam prosedur medis. Pada perawatan luka, nitrogen cair digunakan untuk membekukan jaringan yang rusak dan menghentikan pendarahan. Bahaya pada nitrogen. Kekurangan oksigen. Nitrogen merupakan gas yang tidak reaktif dan tidak berbau. Jika nitrogen terakumulasi di ruang tertutup, dapat menggantikan oksigen dan menyebabkan kekurangan oksigen atau hipoksia. Nitrogen cair. Kontak langsung dengan nitrogen cair juga dapat menyebabkan kerusakan jaringan termasuk pembekuan. Hai, nama aku Mesya. Aku akan membahas tentang unsur fosfor. Sejarah penemuan fosfor. Fosfor, unsur kimia dengan simbol P dan nomor atom 15, ditemukan oleh Henning Brand, seorang alkemis Jerman pada tahun 1669. Penemuan fosfor merupakan tonggak sejarah dalam kimia. Penemuan ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat-sifat unsur kimia dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Kronologi penemuan fosfor. Pada tahun 1669, Brand sedang mencari batu filsuf yang diyakini dapat mengubah logam biasa menjadi emas. Ia mencoba menguapkan air seni manusia dan menemukan zat putih yang bercahaya dalam gelap. Ia menamakannya fosfor, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu phos yang berarti cahaya dan poros yang berarti pembawa. Dan pada tahun 1774, Antoine Lavoisier, seorang kimiawan Prancis, mengklasifikasikan fosfor sebagai unsur kimia. Sifat fisika fosfor. Fosfor terdapat dalam berbagai alotropik, yaitu bentuk fisik yang berbeda dengan sifat kimia yang sama. Bentuk alotropik yang paling umum adalah fosfor putih atau P4, padatan lunak, putih transparan, beracun, dan mudah terbakar. Ia bersinar dalam gelap dan mudah
oksidasi di udara. Ada juga fosfor merah, yaitu padatan merah, tidak beracun dan tidak mudah terbakar. Dan fosfor hitam, padatan hitam mirip grafit dan merupakan bentuk yang paling stabil. Pada konduktivitas, fosfor adalah konduktor listrik yang buruk. Pada kelarutan, fosfor tidak larut dalam air, tetapi larut dalam sulfida karbon. Berikut adalah sifat kimia pada fosfor. Fosfor tidak ditemukan bebas di alam, melainkan dalam bentuk senyawa. Berikut proses umum untuk mendapatkan fosfor. Ekstraksi dari batuan fosfat. Batuan fosfat ditambang dari bumi. Batuan ini mengandung senyawa fosfat seperti apatit. Batuan fosfat dihancurkan dan diproses untuk memisahkan fosfat dari kotoran lainnya. Batuan fosfat yang telah diproses dicampur dengan pasir dan kokas atau karbon dan dipanaskan dalam tungku listrik hingga suhu tinggi 1450 sampai 1500 derajat Celcius. Reaksi kimia yang terjadi menghasilkan fosfor putih sebagai uap. Uap fosfor putih dikondensasi menjadi cairan dan kemudian dipadatkan. Fosfor putih dipanaskan hingga suhu sekitar 250 derajat Celcius dalam lingkungan yang tidak beroksigen. Fosfor putih secara bertahap berubah menjadi fosfor merah. Berikut tampilan gambar pembuatan fosfor. Tahapan dari siklus daur fosfor. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, hujan serta terjadinya pelapukan bisa mengakibatkan batuan mengeluarkan ion fosfat serta mineral lainnya yang kemudian fosfat anorganik tersebut selanjutnya akan diedarkan di air serta tanah. Kemudian, tumbuhan yang ada akan mengambil fosfat anorganik dari tanah. Selanjutnya, tumbuhan tersebut bisa diberikan pada hewan atau yang dapat dikonsumsi. Selanjutnya, saat berada dalam tanaman maupun hewan, fosfat yang dijumpai akan dimasukkan dalam molekul organik misalnya DNA. Sehingga saat hewan maupun tanaman tersebut mati, organisme tersebut akan meluruh sehingga fosfat akan kembali ke asalnya yaitu tanah. Adanya perairan yang berujung ke laut, fosfor yang ada di dalam tanah sangat mungkin untuk berakhir di perairan. Selanjutnya, fosfor tersebut bisa jadi dimasukkan dalam sedimen setiap hari. Reaksi dengan unsur lain. Fosfor bereaksi dengan oksigen menghasilkan fosfor pentaoksida dan fosfor trioksida. Fosfor bereaksi dengan hidrogen menghasilkan fosfin. Kegunaan fosfor. Fosfor adalah unsur yang sangat serbaguna dengan berbagai kegunaan penting dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa kegunaan utama fosfor. Yang pertama, pupuk. Fosfor merupakan nutrisi penting bagi pertumbuhan tanaman. Ia berperan dalam pembentukan DNA, RNA, dan ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan sumber energi utama dalam sel. Yang kedua, industri kimia. Fosfor digunakan dalam pembuatan berbagai bahan kimia seperti asam fosfat, fosfat, dan fosfit. Yang ketiga, industri seperti korek api. Fosfor putih digunakan dalam pembuatan korek api karena mudah terbakar. Ada juga sebagai bahan peledak. Fosfor digunakan dalam pembuatan bahan peledak seperti bom fosfor. Yang keempat, aplikasi medis. Fosfor penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Fosfat digunakan dalam pembuatan obat-obatan seperti suplemen kalsium dan obat-obatan untuk mengobati penyakit tulang. Berikut beberapa bahaya yang terkait dengan fosfor. Yang pertama, fosfor putih. Fosfor putih sangat beracun dan dapat menyebabkan kerusakan organ, terutama hati dan ginjal. Yang kedua, fosfor merah. Bahaya debu fosfor merah dapat menyebabkan iritasi pernapasan. Yang ketiga, bahaya lingkungan. Pencemaran air. Fosfor dapat mencemari air dan menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan atau eutrofikasi yang dapat menyebabkan kematian ikan dan kerusakan ekosistem air. Pencemaran tanah. Fosfor dapat mencemari tanah dan menyebabkan kerusakan tanaman.
Arsen adalah unsur kimia semi metal yang terdapat dalam bentuk padat pada suhu kamar. Arsen memiliki nomor atom 33 dan terletak di golongan 15 tabel periodik. Arsen adalah metaloid yang keras, rapuh, berwarna abu-abu baja, dan memiliki beberapa bentuk alotropik. Berikut sifat kimia pada arsen. Berikut sifat fisika pada arsen. Arsen tidak dibuat dalam arti diproduksi melalui proses sintesis kimia. Arsen merupakan unsur alami yang diekstraksi dari biji dan mineral yang mengandungnya. Proses lebih tepat disebut ekstraksi arsenik. Berikut tampilan ekstraksi arsenik. Reaksi arsen dengan unsur lain. Arsen bereaksi dengan oksigen menghasilkan arsen trioksida. Arsen bereaksi dengan hidrogen pada suhu tinggi membentuk arsina, yang merupakan gas beracun. Kegunaan arsen yang pertama, obat-obatan. Beberapa senyawa arsen digunakan dalam pengobatan seperti arsenik trioksida, yang digunakan dalam pengobatan leukemia promyelositik akut. Kedua, bahan kimia industri. Arsen digunakan dalam produksi kaca, pigmen, dan bahan kimia lainnya. Ketiga, logam paduan. Arsen ditambahkan ke logam paduan untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan korosi. Arsen adalah zat yang sangat beracun dan berbahaya bagi manusia. Berikut beberapa bahaya pada arsen. Bahaya bagi kesehatan. Arsen dapat merusak sistem syaraf, hati, ginjal, dan sistem pencernaan. Arsen juga merupakan karsinogen yang diketahui yang berarti dapat menyebabkan kanker. Bahaya bagi lingkungan. Arsenik dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Arsenik dapat terakumulasi dalam rantai makanan dan berdampak pada kesehatan hewan liar. Antimon adalah unsur kimia dengan simbol Sb dan nomor atom 51. Antimon telah dikenal sejak zaman kuno. Orang Mesir dan Yunani kuno menggunakan antimon untuk membuat kosmetik dan obat-obatan. Nama antimon berasal dari bahasa Arab atau mit yang berarti yang tidak dapat dipadatkan atau yang tidak dapat dihancurkan. Berikut sifat fisika pada antimon. Berikut sifat kimia pada antimon. Berikut video proses pembuatan antimon.
Bereaksi dengan unsur lain, antimon bereaksi dengan oksigen pada suhu tinggi untuk membentuk antimon trioksida. Antimon bereaksi dengan sulfur pada suhu tinggi untuk membentuk antimon trisulfida. Kegunaannya, yang pertama, paduan. Antimon digunakan untuk membuat paduan logam seperti timah antimon yang digunakan dalam baterai dan pelat aki. Yang kedua, semikonduktor. Antimon digunakan dalam pembuatan transistor dan dioda. Yang ketiga, pigmen. Antimon trioksida Sb203 digunakan sebagai pigmen putih dalam cat dan plastik. Yang keempat, bahan api. Antimon trisulfida Sb2S3 digunakan dalam bahan api untuk kembang api dan pre-api. Bahaya pada antimon. Bahaya khusus antimon trioksida adalah senyawa antimon yang paling umum digunakan. Ia dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Antimon trisulfida. Antimon trisulfida adalah senyawa antimon yang digunakan dalam bahan api. Ia dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Pada lingkungan, pencemaran air. Antimon dapat mencemari air tanah dan permukaan air melalui limbah industri dan pertanian. Yang kedua, pencemaran tanah. Antimon dapat mencemari tanah melalui limbah industri dan pertanian. Yang ketiga, efek pada organisme hidup. Antimon dapat menyebabkan efek negatif pada organisme hidup seperti gangguan pertumbuhan dan perkembangan dan kematian. Bismut adalah unsur kimia dengan simbol Bi dan nomor atom 83. Ini adalah logam yang berat, mudah pecah, berwarna putih keperakan dengan warna merah muda. Bismut adalah logam pas transisi yang paling stabil dan memiliki ketahanan terhadap korosi yang baik. Berikut sifat fisika pada bismut. Berikut sifat kimia pada bismut. Berikut tampilan video pembuatan bismut. Reaksi dengan unsur lain. Bismut bereaksi dengan klorin membentuk bismut klorida. Bismut bereaksi dengan oksigen membentuk bismut oksida. Kegunaan bismut. Yang pertama, kosmetik. Pigmen bismut oksida digunakan sebagai pigmen putih dalam kosmetik seperti lipstick, eyeshadow, dan foundation. Yang kedua, logam pemadam kebakaran. Bismut digunakan dalam logam pemadam kebakaran karena titik lelehnya yang rendah dan kemampuannya untuk melepaskan panas dengan cepat. Bahaya pada bismut. Yang pertama, bahaya lingkungan. Polusi. Bismut dapat mencemari lingkungan melalui pembangunan limbah industri dan penggunaan produk yang mengandung bismut. Akumulasi. Bismut dapat terakumulasi dalam rantai makanan dan pada akhirnya dapat mencapai manusia. Yang kedua, bahaya kesehatan. Alergi. Beberapa orang mungkin alergi terhadap bismut, menyebabkan reaksi kulit seperti ruam atau gatal. Sekian tugas video kimia dari kami.